Tante? Ada apa, Tante? Tante, Tante, Tante datang mau minta maaf, Lia. Marta, sebentar lagi kebanggaan Marta akan menjadi milik kita secara syah dan terhormat. Aku kangen sama Mama. Kapan aku boleh ketemu Mama? Belum saatnya, Marta. Kita tunggu timing yang tepat. Mama harus tahu aku sudah sehat. Pasti Mama tidak sedih lagi. Tidak, Marta. Tidak ada bedanya bagi Mama kamu sembuh atau tidak. Karena Didi, anak kesayangannya, sudah berhasil mencapai puncak. Dion, kamu harus tahu. Mama juga sayang sama kita. Sama kamu, sama aku. Aku tahu, Marta. Aku yang paling tahu kapan saat Mama benar-benar menyayangi kita. Mau ngapain kita kesini, Jo? Kamu lihat tempat ini, Lia. Iya. Mau ketemu siapa kita di sini? Maukah kamu menjadi istriku, Lia? Jo, bukankah itu sudah menjadi bagian dari rencana kita? Ya, tapi aku butuh jawaban sekarang. Jawabannya, iya sayang. Tapi kenapa kamu jadi aneh begini sih? Hei. Sudah lama kamu gak panggil aku sayang. Karena sayang itu bukan hanya sekedar di mulut saja. Tapi sayang itu sudah ada di dalam hatiku sejak dulu, Jo. Aku percaya. Makanya aku berani melamarmu. Kamu lihat tempat ini. Disinilah kantorku. Tempatnya kecil, tapi inilah markas besarku. Jo, kamu ini apa-apaan sih? Tanpa ini semua, aku sudah menerima kamu apa adanya. Kamu tahu kan? Aku ngerti. Tapi kita nggak hidup sendiri. Aku nggak mau orang-orang memanggilku Tuan Lia. Kamu harus menjadi Nyonya Jo. Karena itu aku perlu modal. Aku bahagia, Jo. Sangat bahagia. Tapi Kenapa? pada siapa kamu akan melamarku nanti? Selamat sore, Tante. Selamat sore, Tante. Sore? Kami berdua ingin bicara sedikit dengan Tante. Duduk.
Tante, mungkin Tante kaget dengan kedatangan kami yang tidak memberitahukan terlebih dahulu. Kami berdua sepakat untuk hidup bersama. Karena itu, kami datang minta izin pada Tante. Izin? Ya, saya ingin melamar Lia menjadi istri saya. Lia sendirian. Saya tidak menemukan kerabat lain kecuali Tante. Saya berniat baik dan saya ingin melakukannya dengan cara yang baik. Tapi kalian salah alamat datang ke tempat ini. Persoalan pribadi kalian, bukan urusan saya. Tapi kami sudah berusaha menghormati tante dengan... Kenapa tidak pergi ke saudara mamahmu? Ya sudah, Lia. Yang penting, kami sudah datang minta izin pada Tante. Kami permisi dulu. Selamat sore. Sore. Is. Pada akhirnya bangau itu hinggap juga. Ya, Tante. Joe juga sudah menghubungi saya. Dia kedengarannya bahagia sekali. Iya, Lia juga tadi menghubungi Tante di handphone dan kelihatannya dia bahagia betul. Sampai nangis segala karena begitu mengetahui Joe demikian dewasa dan melamar kepada Kak Ona. Is? Nggak apa-apa kok, Tante. Saya sudah tenang. Tante mengerti perasaan kamu. Karena Tante juga pernah merasakan jatuh cinta. Sejuta rasanya. Sama Om Ian. Dia seorang penyanyi. Yang namanya jodoh itu tidak cukup hanya cinta. Karena di dalamnya ada unsur misteri. Ada unsur karunia dari Yang Maha Kuasa. Tante bisa melupakannya? Terus apa rencana kamu sekarang? Kembali ke Perth. Mengejar banyak ketinggalan yang telah saya lakukan selama ini. Tante senang mendengarkannya. Karena cinta bukan untuk dilupakan. Tapi juga tidak cukup hanya dikenang. Kamu harus bisa menghadapi hidup ini apa adanya. Karena tidak selalu persis seperti apa yang kita kehendaki. Pak, kok belum sarapan sih, Pak? Nanti deh kalau sudah besar nanti Tati yang ladenin Papa. Ya sayang ya? Tuh, anak sayang, anak cantik. Coba lihat, Ri, anak ini cantik sekali. Kok anak saya sih, Mah? Lah iya kan? Makanya segera kamu urus legalitas hukumnya sebagai anakmu. Kan kamu juga yang beri nama Santi Ningtyas, ya? Santi gitu, cantik. Iya. Mau ikut Papa, sayang? Mau ikut Papa? Yuk, ya. Coba deh, kamu gendong dia. Loh, kok tersenyum? Lah iya, Mama sih. Masa saya dipanggil Papa? Istri aja nggak ada. Makanya segera kamu tuh cari istri. Papa tuh ya. Nanti kita bantu ya Santi ya. Papa cari mama yang cantik dan sayang. Sayang sama Santi. Sayang sama Papa. Juga sayang sama Eyang. Ya.
Dari tadi kamu ngomong soal pasal, hukum, junto. Kalau Diwan berhasil kita temukan, pasal hukum apa yang akan kamu bebankan sama dia? Hah? Coba kamu jelaskan. Pak Didi, ini juga yang selama ini sudah membebani pikiran saya, Pak. Saya sedang memikirkan tentang kondisi perusahaan yang sudah semakin kompleks, Pak. Sin, percuma hidung kamu tuh yang besar. Kalau mikir aja terlambat terus. Begini, Pak. Semua persoalan ini tergantung dengan Diwan, Pak. Dan uang yang hilang itu telah menyebabkan perusahaan kita morat-marit, Pak. Saya tahu. Nggak usah muter-muter. Solusinya apa? Hah? Begini, Pak Didi. Andai kata Diwan pun kita ketemukan, dana itu belum tentu bisa menyehatkan kondisi perusahaan kita yang sudah babak belur, Pak. Satu-satunya jalan, menurut saya, Pak. Pak Didi, kita jual saja Mega Blok itu, Pak. Apa? Mega Blok itu kita jual. Gak. Saya nggak mau siapapun yang akan menyentuh Mega Blok itu. Ya, Pak. Oke? Ya. Ridan, Riko. Kalian cari Diwan sampai ketemu. Dimanapun dia bersembunyi, ke ujung dunia pun ke sini. Baik, Bos. Ngerti kamu? Saya mengerti, Pak. Saya mengerti kesulitan Pak Didi, Pak. Oke. Jo. Aku minta maaf atas sikap Tante Ona. Rasanya niat baik kita tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tante Ona. Perbuatan baik itu, bagaimanapun pahitnya kita menjalankannya, hasilnya akan manis. Tapi aku sudah biasa menelan pil pahit ini, Jo. Ternyata apa yang sudah diraih Didi selama ini belum cukup untuk memuaskan ambisi Tante Ona. Ambisi itu tidak mengenal arti kata cukup, Lea. Ya, tapi selama ini aku sudah melakukan segalanya. Menutupi, bahkan memaafkan Didi. Apa yang kurang, Jo? Ini baru permulaan, Lea. Pengorbanan yang lebih besar untuk namanya kebaikan itu tanpa batas. Ada apa ini? Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan perintah untuk menyampaikan surat perintah pengosongan rumah. Hah? Perintah siapa? Ini rumah saya. Tidak ada seorang pun yang berhak mengusir saya dari sini. Tahu? Barangkali Ibu bisa baca lebih jelas. Tidak mungkin, Pak. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Tapi tidak mungkin. Saya tidak percaya. Lia. Tante? Ada apa, Tante? Tante datang mau minta maaf, Lia.